Siapa Kris? Sudah saya record. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu, silakan anak kami berdoa. Siapa lagi yang belum datang? Ya, silakan. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu mari kita untuk menyebutkan yel-yel pelajaran kita. Kita mulai. Hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Baik, anak-anak Bapak, bagaimana keadaannya, sehat? Sehat. Ada yang sakit? Iya. Hari ini ada semua enggak? Hadir. Baik. Hari ini semuanya hadir. Maka dia menjadi kendala untuk kita bisa memulai aktivitas pembelajaran. Baik, sebelum kita masuk pada materi baru, dahulu Bapak akan menanyakan, kira-kira ada yang masih mengingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, siapa yang bisa silakan tunjuk tangan? Siapa? Ya, silakan. Ambil dulu. Materi minggu lalu apa? Tentang produksi massal. Oh, tentang produksi massal. Apa yang April masih ingat dengan apa itu produksi massal? Produksi massal adalah suatu kegiatan pada suatu usaha melakukan produksi suatu barang yang sudah dihasilkan dan sudah diciptakan dan diproses kembali secara massal atau secara banyak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, baik. Kita akan untuk untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu dengan topik akan kita laksanakan pada hari ini adalah mengenai media promosi. Nah, media promosi. Tentunya anak-anak kami untuk hal promosi ini bukanlah sesuatu hal yang baru untuk anak-anak kami dengarkan. Nah, di sini Bapak akan mencoba menjabarkan, ya, mulai dari kompetensi dasar. Sasaran dari pelajaran kita ini adalah pertama nanti adalah dari segi pengetahuannya. Anak-anak kami di sini diharapkan pengetahuannya mampu menentukan media promosi. Dan yang kedua, dari keterampilannya nanti mampu presentasi pasar. Nah, baik. Di sini juga Bapak akan menjelaskan, yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama di sini nanti yaitu sesuai diharapkan setelah kegiatan belajar ini diharapkan anak-anak kami mampu menganalisis media promosi, dan yang kedua anak-anak kami mampu menelaah tujuan daripada promosi. Sampai di sini paham? Baik, Bapak akan lanjutkan. Silakan anak-anak kami untuk menyimak bagan atau di sini Bapak sudah membuat tabel pembelajaran supaya anak-anak kami ini bisa lebih mudah. Nanti Bapak akan mulai dari apa itu media promosi, yaitu produksi atau jasa, yaitu
Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Ainun. Waalaikumsalam. Ini hari ini PPL ini, ada PPL. Oke, Bu. Yang lainnya pembimbingnya kan belum masuk ya, coba kita ini kan. Ya. Ya, baik. Sudah disaksikan tayangan videonya? Sudah. Tadi yang apa? Ya, yang bisa bukan? Ya, jawab dulu. Yang promosi ya. Tadi apa yang disaksikan di atas? Atas. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Yang dapat saya ambil tadi di video di atas itu di mana suatu media promosi menjelaskan suatu item tas dengan berbagai jenis warna dan harga serta kualitas dari suatu. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah melihat apa yang sudah ditampilkan tadi. Nah, perlu Bapak sampaikan dulu bahwa dalam hidup ini ada banyak para pengusaha melakukan berbagai cara supaya produk-produk yang mereka hasilkan tersebut bisa dikenal oleh umum. Ya, berbagai cara dilakukan. Apalagi di masa sekarang ini, ya, dunia perkembangan teknologi itu luar biasa. Tadi barusan izin saya dibukakan saja 5,5 jam. Dan ada beberapa sampai gitu. Jadi kalau bisa kita mulai izin ke saya, jadi nanti kita geser ya. Berbagai jenis produk-produk yang dikembangkan. Produk-produk berbagai. Kalau saya dengar. Saya nanti terakhir giginya soalnya ini kan sudah dipindah belakang ya, gitu ya. Ini bisa dibuka. Media yang tepat yang digunakan sebagai tempat promosi. Sebenarnya Pak Marsda juga sudah hadir. Untuk memahami lebih dalam lagi, maka Tadi bisa saya masih saya mulai ya, Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Izin dapat dikatakan sebagai pembentuk masa depan masyarakat. Nah, ada kegiatan promosi ialah memberitahukan dan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati di sini ada Bapak Ibu dosen dan serta dosen deskripsi yang telah berhadir pada hari ini. Yang pertama ada CBC, selanjutnya ada Ibu CBC, perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan ya, ini akan diikuti oleh 3 peserta mahasiswa. Yang pertama adalah yang digunakan oleh Samsia, kamu siap? Dan memasakkan barang atau menyaksikan video berikut. Dan nanti dari video ini silakan anak-anak kamu siap?
Jadi produksi yang Mahasiswa ada untuk yang baru rilis total 3% utama bahasa Inggris, yang diuji, yang ketiga adalah menerima hasil dari sumber dengan skincare atau kosmetik yang merupakan produk minuman tubuh. Dengan demikian, ketika PS Go mendaftarkan namanya sebagai produk sekitar kosmetik 5 menit untuk menguji mahasiswa akan diberikan waktu sekitar 8 menitan untuk presentasi, yang mungkin nanti 7 menitan lagi nya teman-teman konten hiburan populer 30 menitnya lagi dibagi 3 dan 10 uji 10 menit. Jadi mohon Bapak Ibu yang menguji kita akan membatasi sekitar 10 menit durasinya semua orang. Jadi kita mohon dengan waktu karena itu juga banyak kegiatan lain. Selesai di seminar fokus pada pagi hari ini. Baik, tidak memperpanjang pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 9.21 dinyatakan resmi. Baik. Nanda Agustiana, ya, modelnya Bapak Paskali Putra, Ketuati dan Ibu Ibu semuanya. Baik, pada Pelita, waktu dan tempat, silakan Pelita. Sandi Purnamasari menyindir sebuah merek kosmetik yang meniru brand ciptaannya. Mulai dari logo, kemasan, warna, dan pabrik, dan desain, semuanya ia nilai memiliki. Sandi Purnamasari melalui pesan DM, kemudian suami serta itu menjadikan uang sebagai dolar. Dia Kita geser ke Pak Daryanto lah ya. Mungkin kita lagi jalan atau ada kegiatan ini. Mungkin bisa digeser ke Pak Paska. Pak Paska lagi mengajar ya. Saya persilakan ke pihak Kota Serikat melakukan upaya yang tapi biasanya tidak boleh meminta uang yang melakukan permohonan Putra Serikat Anda dan PSP. MSGO mengaku di PN Medan. Sandi Purnamasari kemudian menggugat PSGO terkait sengketa merek dagang pada 15 Maret 2022 ke Pengadilan Negeri Medan. Pada 13 Juni 2022, Majelis Hakim PN Medan yang diketuai oleh Emanuel Muhammad dan MSGO atau sengketa merek dagang tersebut. Majelis Hakim PN Medan tersebut menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik satu-satunya pendaftar dan pengguna pertama merek dagang MSGO for Cantik Skincare plus logo dan merek MSGO Format. Karena itu, Sandi Purnamasari selaku penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut. Majelis Hakim juga memutuskan pendaftaran merek MSGO dan MSGO Format oleh tergugat berlandasi terbalik dan tidak jujur karena telah meniru dan membuat. Untuk itu, PNPD memutuskan membatalkan pendaftaran merek PS Glow dan PS Glow serta mewajibkan tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp4.126.000.
PS Glow menanamkan pada 12 Agustus 2022 di Surabaya. 3 bulan berselang atau pada 12 Juli 2022, Majelis Hakim PN Surabaya yang dipimpin Selamat Surito, Erin Tuladewani, dan membacakan putusan perkara tersebut yang mengabulkan sebagian gugatan PT PS Glow Indonesia. Majelis Hakim juga menyatakan PT PS Glow Bersih Indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan merek dagang PS Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk jenis golongan barang atau jasa kosmetik. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa terduga tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang PS Glow yang memiliki kesamaan pokok dengan merek dagang PS Glow dan PS Glow. Dalam terduga lantas diminta untuk membayar sebesar 37 miliar rupiah lebih kepada terduga. Tak sampai di situ, keputusan yang cukup fatal adalah pihak PS Glow diminta untuk MS Glow ajukan kasasi. Setelah kemenangan PS Glow, pemilik MS Glow pun melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan PS Surabaya tanggal 12 Juli 2022. Kuasa hukum MS Glow Anton Harus mengatakan putusan terkait gugatan sengketa merek tersebut dianggap tidak adil. Berikutnya, MS Glow adalah merek yang telah terdaftar lebih dulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. MS Glow mengklaim telah mendaftarkan merek pada 2016, sedangkan PS Glow baru terdaftar pada 2021. Fakta hukum ini tidak jelas telah diabaikan oleh hakim. Bagaimana mungkin kami meniru sesuatu yang tidak akan ada? Bapak. Bagaimana? Sudah disaksikan videonya? Sudah. Untuk selanjutnya, maka di sini Bapak akan membagi anak-anak Bapak dalam 5 kelompok. Nanti ini terdiri dari 6 sampai 7 orang. Bapak nanti silakan anak-anak kami. Pertama yang kita belajarkan anak-anak kami, diharapkan dapat mengisi lembar LKPD yang akan kita lagi Bapak bagikan. Tentunya dengan harapan anak-anak kami bisa dengan kritis, secara sistematis bisa LKPD itu. Paham kan Bapak? Saya bagikan dulu sebelum saya melanjutkan sampaikan langkah perjalanan kami. Baik. Bapak sudah bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 dan kelompok 5. Selanjutnya yang menjadi tugas dari anak-anak Bapak selanjutnya adalah bersama kelompokmu setelah mengamati daripada video yang sudah Bapak sampaikan, baik video pertama atau kedua, maka anak-anak kami silakan untuk menjawab apa pengertian dari media promosi. Kedua, apa masalah yang terjadi pada video yang kedua? Pada Bapak silakan menjelaskan. Tiga, berdasarkan hasil analisis kita mengenai pentingnya media promosi dalam perusahaan atau bisnis. Dan yang terakhir adalah buatlah sebuah kesimpulan mengenai pentingnya apa manfaat pentingnya mendaftarkan merek atau logo dan produk. Nanti Bapak beri kesempatan untuk berdiskusi dengan kelompok dan nanti saya akan memilih salah satu kelompok untuk tampil untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok. Baik, silakan anak-anak Bapak untuk melakukan diskusi. Waktu silakan.
Ya, kalau ada yang masih ragu-ragu mengenai materi
Beneran? Sudah siap? Ya. 21 sudah? 2, 3, 4, 5. Ya baik. Bapak akan pilih secara acak kelompok yang pertama tampil. Bapak harap nanti setiap kelompok itu bisa memberikan pertanyaan, saran, dan juga bisa serta dalam kegiatan diskusi. Dan kelompok satu dari mana? Tampil ya. Baik, silakan untuk dipresentasikan hasil daripada diskusi. Halo. Jadi izinkan saya pada kesempatan ini menjelaskan itu ya saran yang dilakukan dalam bentuk kegiatan produksi dan pengenalan produk berdasar kepada masyarakat. Promosi adalah kegiatan dalam bidang pemasaran yang merupakan suatu komunikasi yang dilakukan Aspeka atas kasus dengan penipuan dan berlaku garis proyek dagang kemarin. Sementara itu ada beberapa poin itu. Pertama, ajakan bersama. Yang kedua, upaya mediasi gagal. Yang ketiga, dengan mediasi. Yang keempat, Meslo menangani upaya. Dan yang kelima, Meslo yaitu Meslo. Jadi, kesalahan dari itu adalah upaya brand mereka yang telah didaftarkan jenderal brand intelektual bukannya stiker, melainkan seperti minuman atau buku. Nah, dengan demikian, kami memberikan izin kepada artinya ini mengira tidak ada kami menawarkan model bersama lanjut tadi salah satu komunitas yang dipesan, namun sehingga tidak langsung banyak dan tanyakan apakah produk yang telah akan dikatakan. Nah, selain juga tahun pada tanggal 12 saya telah merilis solusi dengan Meslo. Dan selanjutnya dalam penelusuran bisnis kecantikan tersebut semua terjadi dalam sebuah Meslo dinilai atau penggunaan metal dari logo kemasan
2021 menyatakan bahwa Humas Negara melakukan pelagian terhadap MS Flow. Namun upaya pengamen tidak menemui kesepakatan. Dalam mediasi akhir Humas Negara, penghentian produksi, menarik barang, ganti warna produk dan menyatakan tidak keberatan menggunakan merek Pestol Glow kepada pihak Sani, yang dimana namun tidak sanggup memenuhi permintaan uang damai yang diminta oleh MS Glow menang di Medan. Dia sidang atau hakim saya membuka sengketa pada tanggal 15 Maret 2022. Nah, pada tanggal 13 Juli 2022, Ketua Hakim menangkan MS Glow atas sengketa merek agak. Majelis Hakim menyatakan bahwa penggugat dalam pertama satu-satunya dan pengguna merek pertama itu MS Glow. Nah, MS Glow menang di PN Surabaya. Nah, yang dimana MS Glow juga melakukan kegiatan seperti sidang. Nah, yang dimana juga di PN Surabaya ini menyatakan bahwa MS Glow itu menang. Dinyatakan berhak mendapatkan merek tersebut. Selanjutnya, nah, sekarang setelah terjadinya sidang tersebut, pemilik MS Glow segera mengupayakan hukum kasasi terhadap keputusan dari sidang PN Surabaya tersebut, di mana menyatakan menurut merek Glow yang sudah terdaftar oleh Direktorat Jenderal Jadwal MS Glow telah mendaftarkan merek tahun 2015, sedangkan MS Glow mendaftarkan produknya atau merek produknya di tahun 2021. Jadi sudah jauh beda. Selanjutnya, kuasa hakim menyatakan Anies menyatakan bahwa PKUI dengan jelas dinyatakan oleh hakim. Dari Ahmad Anies menyatakan bahwa bagaimana kami bisa meniru sesuatu yang tidak ada atau yang ada. Jadi, sekian untuk presentasi diskusi dari kelompok 1. Mohon maaf, kata yang salah kami ucapkan terima kasih. Dari kelompok Baik, kami dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan sekilas tentang permasalahan atas MS Glow dan PS Glow. Yang menjadi pertanyaan kami itu, setelah kita tahu bahwasannya PN Surabaya pada pelaporan antara MS Glow dan PS Glow yang menjadi pemenang di antara kedua perusahaan tersebut adalah PS Glow. Dan yang menjadi pertanyaan kami, kenapa setelah menyatakan alasan kenapa? Jelaskan. Nah, jadi kita Surabaya itu perusahaannya. Jadi alasannya karena pihak Expo mengupayakan hukum asasi terhadap keputusan Majelis Surabaya tersebut, di mana terlebih dahulu terdaftar dibanding dengan merek Expo. Bukan bahwa yang lebih adalah Expo daripada Expo. Terima kasih.
Yang lain? Jawaban dari tentang bahwa NSO telah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada tahun 2014. Setelah dijawab oleh tadi, karena memang dia dapat dan itulah Ya, baik, terima kasih untuk tiga ya. Gimana untuk 4 dan 5? Ini. Baik, baik. Terima kasih untuk nomor 1 yang sudah memberikan jawabannya. Akan kembali Ustaz. Soal berikut itu yang sedang menyelesaikannya. Ya, baik. Selanjutnya yang akan menjawab untuk pertanyaan poin keempat ya. Saya beri kesempatan kepada kelompok 2. Silakan. Depan saja. Pentingnya media promosi dan perusahaan atau bisnis. Terakhir, buatlah semua kesimpulan mengenai pentingnya manfaat pentingnya data dan kelompok. di sini kami akan jawaban dari tentang pentingnya mendaftarkan nomor pada suatu merek atau ada di sini kalimat Taimani pada tahun 2021 tak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. UMKM yang tidak mendapatkan merek dagangnya mendapatkan suatu merek dagang akan mendapatkan bentuk jika telah melakukan tindakan ada sasarnya akau temberi lagi bukan asali aktiva betul UMKM yang tidak mendapatkan merek produknya tidak mendapatkan perlindungan dari produknya belum terdaftar di sebulan dari
dari kami. Terima kasih. Baik, berikan aplaus. Baik, jadi anak-anak Bapak dari apa disajikan oleh kelompok ini, maka sebenarnya di sini kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah untuk membuat produk kita bisa dikenal oleh khalayak umum, maka sebagai seorang pengusaha penting kita melakukan yang namanya promosi supaya produk kita itu bisa dikenal. Kalau orang sudah kenal, maka orang tersebut ada rasa penasarannya untuk mau mencoba, mau membeli. Pada materi yang akan datang, nanti Bapak akan melanjutkan dengan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis ini. Kedua, ya, untuk membuat label ataupun logo kita tersebut mendapat perlindungan hukum, maka kami sebelum nanti melanjutkan kegiatan usaha lebih jauh, maka perlu anak-anak kami tersebut untuk produk baik barang atau usaha, sehingga dalam perjalanan kami di masa depan sama seperti hal yang terjadi antara Tesla dan ya, jadi di sini ada perdebatan panjang sekali perdebatan ini. Ya, pada akhirnya nanti sebenarnya memang duluan ya mendaftarkan logo atau merek usahanya, cuma produk sasaran mereka itu bukan kosmetik. Sementara kemudian tahun 2021 produk yang mereka daftarkan di Pengadilan Negeri Medan, Surabaya, PS Law lakukan banding dan mereka menang. Tetapi di PS Surabaya itu hakim sudah melakukan satu kelalaian. Ya, kenapa? Karena lupa mungkin bahwa pada tahun 2016 itu dan sehingga PS Law ya yang membuktikan, tetapi dengan catatan NS Law membayar ke Anda. Bagaimana Pak mengerti? Mengerti ya? Baik, berikan tepuk tangan semua. Maka selanjutnya Bapak akan melakukan evaluasi untuk penilaian pribadi. Di situ juga Bapak sudah menyediakan lembar. Untuk penilaian pribadi dalam 10 menit ini sudah siap untuk diselesaikan. Setelah 10 menit, maka sesuai dengan jadwal. Baik, sebelum saya lanjut dulu, ya dari kelompok 4, gimana Pak? Ya silakan dulu kita penjelasan kita dulu kalau mau berantas Bapak, sehingga nanti setelah anak-anak sudah paham, Bapak bisa melanjutkan untuk memberikan tugas. Ya silakan dijelaskan apa pentingnya kita mendaftarkan merek dan logo. Ya silakan salah satu wakil kelompok.
Baik, terima kasih. Dengan proses luar biasa, dua anak kami mampu untuk memahami materi. Maka baca di sini Bapak akan memberikan kasus kecil yang ada kami silakan dijawab. Ya. Silakan untuk dijelaskan. Ya, ini kasus masalahnya di sini adalah perkembangan usaha sudah semakin maju, banyak perusahaan-perusahaan muda yang sudah berhasil yang lebih inovatif. Namun beberapa perusahaan tidak melakukan promosi secara luas. Yang didapat penyelesaiannya yaitu beberapa akibat bila usaha atau penjual tidak melakukan promosi terhadap lain. Satu, produknya tidak dikenal konsumen dengan baik. Dua, kalau bersaing dengan produk lainnya dalam penggunaan. Dan ketiga, volume penjualan sulit meningkat. Maka bagaimana pendapat ini mau 15 kata, dan yang kedua adalah apa alasannya mau
Tentang pembahasan kata yang sudah saya kasih ya, itu minimal berarti anak kami bisa mengembangkan lebih dari apa yang sudah Bapak sebutkan dalam ya.
Baik. Kerjakan nanti akan Bapak nilai Bapak kembali pada yang paham pada siapa yang memberikan Pertama, apa yang telah saya belajarkan ini media promosi dan tentunya mendaftarkan suatu logo dan apa yang paling kita dari belajar ini yaitu dengan pelajaran menggunakan video sehingga bisa kita mengerti tentang materi dan lebih memahami akan suatu pelajaran tersebut. Seperti contohnya tadi pada materi ini tentang permasalahan MSU dan
apa tadi apa yang paling kalian sukai sudah? Sudah ya? Sudah ya. Baik. Siapa lagi? Ya, baik. Setelah Bapak silakan. Baik, menggunakan video pembelajaran. Baik, terima kasih untuk koordinasinya. Bapak berharap untuk selanjutnya anak-anak kami bisa tetap pelajaran dan juga anak-anak kami tetap menjaga kesehatan. Walaupun pada saat ini kita bisa belajar tatap muka di sekolah di tempat tapi di luar sana yang namanya virus corona ini masih belum berakhir. Jadi Bapak berharap anak-anak tetap bisa menjaga kesehatan, menjaga pergaulan, dan kemudian bisa mengkonsumsi kami sehingga keaktifan dalam proses kegiatan pembelajaran anak kami tidak terganggu. Kemudian untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi untuk bentuk media promosi. Jadi nanti Bapak akan mendapatkan apa saja sih jenis-jenis daripada promosi di minggu depan. Kalau hari ini kita masih mengenal dengan promosi dan juga apa manfaat kita tujuan daripada promosi. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak mengajak seluruh anak Bapak untuk berdiri. Kita boleh masing-masing kita menyanyikan lagu daerah kita. Tahu lagu Monogaupo? Tahu ya? Baik, sambil bertangan kita lagu tiga ya. Baik, silakan duduk. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Bapak ingatkan dapat di bawah catatannya dan juga silakan membawa laptopnya. Nanti materi selanjutnya nanti akan juga Bapak share baik di WhatsApp group maupun Google Classroom nanti akan kirimkan karena minggu depan kita akan menggunakan ya dalam proses kegiatan. Baik, selamat pagi. Baik, Bu. Bu Iko.
Pak Angkasa. Ya, silakan di stop recordingnya Pak Yogi. Nggak usah di stop, Usah. Pak. Biar di record aja, biar di record. Oh ya. Tidak usah. Pak Angkasa dulu ya. Boleh, Bu. Ada sesi komentar, Bu Ipo. Ya Pak, ada Pak, sesi komentar. Soalnya saya nggak ngira ada sesi itu kan, tapi ya saya lihat karena terbatas ya kan apa yang bisa kami lihat. Saya rasa saya nunggu rekaman lah ya. Mungkin nanti rekaman bisa kita terima ya Bu Ipo, meski yang sudah diedit ya. Iya, Pak, itu nanti akan kami post juga, Pak. Linknya nanti akan kami bagikan. Tapi pada prinsipnya kan sudah berjalan semuanya. Nah, dan ya saya rasa sudah bagus lah Pak ya. Sudah bagus. Saya rasa itu aja Bu Ipo dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Pak Angkasa, sebenarnya gini ya Chris, untuk soundnya itu kami kurang dengar ya, memang keterbatasan. Tetapi gini Chris, memang waktu kita pengantar kemarin ya, kan sudah disinggung mengenai sounds. Ini ibarat kami berada di situ, kamera itu ibarat kami Chris. Jadi kalau bisa di saat men-syuting, ini saran kita ke depannya, ini untuk Pak Yogi juga ya, jangan kelihatan pergerakan dari yang men-syuting gitu. Kami ibaratnya kan PPL di Unimed kan kami duduk di dalam ruangan itu kan, kami memperhatikan. Dengar Pak Kris? Dengar, Bu. Nah, kalau PPL dulu luring ya yang di kampus ini itu kan kami di dalam rumah. Nah, seperti ini Pak Kris, kamera yang Pak Kris beri kami itu ganti kami. Jadi tadi di saat Pak Kris opening ya itu kami nggak kelihatan pesertanya, apa salahnya digerakkan sedikit, lihat berapa kelompok ya, ibarat kami di situ ya. Ibarat kami di situ, walaupun nanti Makanya tadi saya tanya, Bu, itu posisi kameranya di mana diletakkan? posisinya depan, belakang, samping saya bilang kan. Berarti Depan, belakang. dalam live dia, dalam ikut Zoom dia. Pak Yogi. Nah, ini saat Pak Kris masuk itu di syuting, tapi kalau bisa yang syuting itu jangan kelihatan kami gitu. Memang ya bagaimana caranya ya, karena ini kan produknya harus dua Pak. Satu praktek di saat Bapak ngajar, kedua produk jadi record yang udah bagus, yang dipotong-potong, paham kan? Jadi Enggak, Bu, maaf, mungkin Bu, bisa maaf, Bu. dulu. Sebenarnya dari awal penjelasannya nggak duduk seperti ini. Baru jelas sekarang itu. Jadi salah pengarahan dari awal. Logikanya kan gini ya Pak Kris, logikanya praktek mengajar. Praktek mengajar, kami yang menjadi reviewer. Kami nggak mendengar loh Pak Kris. Saya tuh chat itu, Pak Kris saya kurang dengar loh Pak Kris yang bilang. Jadi solusinya Pak Kris biasanya, saya sudah pernah bilang kalau Pak Kris masih ingat, peserta itu menggunakan mikrofon Pak Kris. Tapi mikrofon yang diletakkan di sini. Berarti kami beli lagi itu ya. Udah di awal
itu. Cuma Pak Kris mungkin nggak ingat pengalaman PPL tahun lalu, saya bilang. Kendalanya itu di sound, saya bilang. Di soundnya. Tapi itu kami rekomendasikan suruh menyewa atau meminjam, saya bilang. Yang di sini loh Pak, saya bilang. Nanti recordnya ada itu, saya bilang gitu. Nah yang di sini loh Pak. Kemudian kameranya digerakkan ya Pak, supaya cantik. Kami melihat Bapak. Dan saya bilang sendiri itu. Jadi ibarat kami itu berada di ruangan itu Pak. Jadi kami kan harus melihat peserta Bapak ada berapa. Tadi kalau sekilas saya lihat, saya cuma melihat yang di depan aja Pak. Yang presentasi sama yang duduk agak menyamping. Nah, sebelum memulainya, Bapak syuting dulu itu. Jadi kami tahu kondisi, oh seperti itu rupanya, kan gitu ya. Pesertanya seperti itu duduknya, kan gitu ya. Kemudian di saat presentasi atau ada siswa yang metodenya kan tanya jawab ya. Ada yang bertanya, itu langsung shoot siapa yang bertanya. Seperti kami Pak di situ. Oh itu rupanya yang bertanya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi skenario dalam praktek mengajar tidak tidak ada bedanya dibandingkan kita tidak ada bedanya antara virtual dengan memang berada di situ gitu. Walaupun memang mungkin jaringan putus-putus, tapi kami tahu posisi peserta didiknya itu duduknya, oh begitu rupanya posisi duduknya, jumlah siswanya seperti itu, laki semua. Kan kita jadi tahu karakteristik dari peserta didiknya. Kalau tadi kita cuma lihat yang ke depan saja, Pak. Ya kan, Pak Kris? Ya kan, Pak Kris? Nah, jadi konsepnya praktek mengajar itu diuji sama dengan kita luring gitu. Ibaratnya kamera itu kami lah, pengganti kami gitu. Kami bisa melihat pesertanya, berapa jumlah pesertanya, laki perempuan ya. Kemudian mendengar, walaupun melihat, mendengar ya, mendengar apa yang mereka sampaikan. Misalnya mereka berbicara apa gitu ya. Itu yang presentasi itu harus dikasih pengeras suara gitu. Satu atau dua gitu ya. Jadi nggak usah semuanya. Yang penting kami paham. Oh ini mereka menjelaskan mengenai ini begitu. Ya Pak Kris. Untuk fase-fase sintaksnya, ini sudah durasinya 150 menit ya Pak Kris ya. Dengan Pak Kris. 90 menit, Bu, hanya 90 menit semua. Oh, 90. Tadi saya 90 menit sudah pas untuk fase pendahuluan. Inti penutup sudah. Kira-kira apa yang kurang dari sintaks yang Pak Kris lakukan tadi? Kira-kira kalau menurut Pak Kris, ada nggak yang kurang dari sintaksnya? Sebentar ya, Bu. Kira-kira ada nggak yang tertinggal? Yang pertama tadi ya, Bu. Ya. Tahap 1 kalau nggak salah sih. Dengan PPK ya, Bu. Ada nggak? Iya, ya ada tadi Bu, kelewat. Mengajak Itu siswa wajib saling Pak. menghargai. Jadi memang kadang kondisi keadaan itu kadang-kadang membuat kita lupa ya. Jadi tapi untuk sofa produk Pak Kris sudah bagus. Saya sama Pak Angkasa saya merasa udah bagus, cuma karena tadi kameranya itu tidak mewakili kami, dalam arti kami tidak bisa melihat pesertanya ada berapa, kemudian gendernya laki perempuan kan kami tidak tahu karena tidak di syuting. Kemudian suaranya karena mungkin jarak jauh ya, jarak itu kan mempengaruhi ya dengan rekodnya. Kemudian
kurang bergerak, ya kurang bergerak itu saja. Kalau untuk muatan sintaksnya Pak Kris sudah tahu apa yang kurang ya. Kalau bisa diarahkan peserta didik itu sesuai dengan sintaks yang dibuat di RPS. Lalu tipek yang digunakan apa tadi Pak Kris di pendahuluan? Daftar hadir ada tidak? Ada Bu, ada. Tadi saya tanyakan kan siswa kami sudah hadir semua, katanya hadir semua. Jadi kan kemarin kan disingkat itu tidak lagi disebutkan nama-nama siswanya itu kan sudah hadir. Jadi Pak Kris, ini kan diarahkan dari kegiatan program kita untuk kegiatan hadir absensi peserta didik dialihkan aja ke Google Form. Jadi kan sudah kelihatan titiknya, ya. Ya, untuk pretest langsung saya jelaskan aja ya Bu ya ya isi di Google Form ya, linknya ya. ini. Baik. Jadi nggak usah dipanggil-panggil lagi untuk mengefisiensikan waktu. Baik. Dan kita memang menggunakan tipek di pendahuluan. Lalu di pretest, Pak Kris gunakan pretest kan? Gunakan tadi Bu, kan saya tanya tadi sama siswa tadi. Bisa juga Pak Kris, kalau memang Pak Kris itu soal pretestnya itu soal yang sebelumnya atau soal yang akan dipelajari hari ini? Post-test Bu. Pretest. Atau pretest. Oh, pretest tadi soal yang saya kasih tadi kan ada dua. Saya tanyakan materi sebelumnya dan apa yang mereka tahu tentang pelajaran yang sekarang. Materi sebelumnya dan materi yang akan dipelajari hubungannya ya? Ya. Ada nggak hubungannya gitu ya? 2 soal ya Pak Kris. Kemudian di inti Pak Kris, penyajian sebelum masuk ke penyajian video Pak Kris, apa itu? Apa yang Pak Kris arahkan sertanya? Oh iya, sebelum masuk di video tadi kan Bu ada 2 videonya sebenarnya. Video yang pertama yang saya kasih itu kan saya mau menggali dulu pemahaman anak-anak tentang promosi. Jadi saya buat tadi video itu ada tas, itu anak-anak melihat tas itu dipromosikan dari segi warna, dari segi ukuran, dan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Nah dari sana saya menggali pendapat anak-anak. Tadi lihat apa? Mereka bilang ada iklan tas. Lalu apalagi mereka jelaskan mengenai warna, mereka jelaskan mengenai spesifik daripada tas-tas itu. Nah lalu saya lanjutkan dengan saya kasih tahu, oh itu tadi adalah promosi. Setelah itu saya jelaskan promosi itu seperti apa. Lalu saya tantang lagi pemikiran mereka dengan memutar video kasus kedua. Jadi searah semua dari awal. Jadi rasa penasaran mereka itu apa sih, promosi itu apa sih, seperti itu. Oke, sudah mantap. Sampai endingnya ke evaluasi penilaian peserta, ke presentasi kelompok dan individu Pak. Sudah Bu. Tadi nilai kelompok itu tadi sudah saya buat. Di sini juga saya mengerjakan ada sebentar ya Bu. Depan saya kerjakan di meja depan. Ini saya sudah siapkan. Ini untuk lembar penilaiannya. Ini untuk tugas individu mereka. Kemudian Bapak umumkan siapa kelompok dan siswa yang memiliki penilaian tertinggi. Ada enggak? Bagaimana Bu? Ada enggak diumumkan? Siswa dengan belum karena untuk tugas individu masih belum dinilai, tapi mungkin untuk kelompok terbaik tadi maunya disampaikan tadi. Kelompok terbaik ya. Jadi kan yang Bapak nilai di sini kan ada 3 ranah ya Pak ya. Kognitif, motorik, afektif ya. Nah itu dalam 1 kali pertemuan kegiatan itu harus selesai. Jadi sampai ke penilaian. Jadi harus selesai. Jadi seperti itu. Kalau untuk all semuanya sudah bagus ya Pak. Karena memang tadi kendalanya
Iya, memang dari tahun ke Bu tahun itu Pak, Ivo, dari ke tahun gini Bu, ya. saya kasih solusi Bu, gini. Saya pikir kalau video mentah dari yang disuting itu tadi Bu tanpa diedit nanti saya kirim Bu. Saya pikir di situ nampak terdengar suara dari yang berpartisipasi dan semua daripada peserta itu nampak nanti tanpa diedit Iya, nanti saya iya, kirim. iya. Kalau kalau hasil jadinya pasti kami dengar kalau hasil jadinya. Iya. Kami yakin pasti kami dengar. Ini karena gini Pak, ibaratnya gini loh Pak. Kami tuh berada di situ gitu loh Pak. Paham kan Pak? Kamera itu pengganti kami. Nah, itu aja. Sebetulnya kalau saya yakin kalau produk Pak Kris itu pasti bagus. Karena saya lihat tadi pesertanya pun gairah belajar kan, termotivasi untuk belajar dan videonya juga sudah menarik ya kalau menurut saya. Itu sajalah masukan dari saya Pak Kris, tapi Baik Bu. memang Dan kendala ini sering kamera Bu, terjadi. iya. Tadi saya sebenarnya Bu pakai beberapa laptop, cuman entah kenapa sebelum mulai laptop saya Oh, itu nggak hidup loh Bu, serius ini mati Bu. memang begitu Jadi kadang. Dia terpaksa tahu. yang saya pakai untuk presentasi itu sebenarnya laptop untuk saya gunakan di depan satu, terus di belakang satu sebenarnya. Iya, Cuman ya saya iya. siasati aja lah Bu kondisinya. Ya memang kadang-kadang di Iyalah. mana ada hal seperti ini ada tantangannya Bu. Iya, memang kadang Gitu. begitu Pak Kris. Tapi sudah bagus kok Pak Kris. Ya, jadi itu saja Pak Kris. Produknya kami tunggu ya, yang cuttingan sampai 15 menit. Pak Kris, ini saran saya ya, untuk pendahuluannya nanti syuting sekolahnya ya Pak. Baik Bu, baik Bu. Gitu, Baik. syuting sekolahnya. Karena kan kita pingin tahu juga sekolah Pak Kris ya. Boleh Kemudian Bu, saya kalau sambil jalan aja Bu sekilas ya, saya kasih aja ya Bu. Saya bisa tahu nggak apa-apa Bu. Ini Oke, posisi ini kelasnya. pesertanya. Tadi sedikit seperti ini aja kami udah senang Pak Kris. Seperti Oh kami berada di iya, dalamnya. harusnya tadi saya Ya, minta bantu siswa untuk gerakan ya Bu, maaf Bu. iya. Makanya sebenarnya Kami, makanya tadi saya sempat telepon Bu Ivo, tapi mungkin karena sibuk saya mau mendapatkan pengarahan juga sebenarnya tadi Bu. iya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya masih awal. Iya Bu. Ya, gitu nanti Pak Kris pada waktu men-syuting apa, men-syuting video. Nah, kalau zaman dulu tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu ada yang mau ke sekolah, perjalanannya itu di syuting. Sekilas saja. Jadi ada pendaki yang jalannya jelek, becek, di syuting. Sekilas saja. Kalau Jadi, kita Bu kebetulan rupanya saya dekat nih Bu. bagus ya. 3 menit Sekolahnya itu udah langsung bagus. sampai. Iya, sekolahnya bagus. Berarti kan memang sekolahnya memang bagus gitu ya. Ada juga sekolah agak pedalaman Pak Kris. Jadi dengan Iya. adanya record itu kami paham, oh pantes lah Bapak ini payah signal. Rupanya untuk menuju sekolah itu perjalanannya melelahkan. Ya sampai kadang-kadang 3 jam Bu baru nyampe gitu kan. Sebetulnya karena jalannya itu yang becek ya. Kemudian ada yang naik getek gitu. Jadi kita tahu gitu Pak Kris kondisinya. Bukan hanya dibilang, tapi inilah Bu, seperti itu kondisinya. Itu saja saran dari saya ya Pak Kris. Sudah bagus. Baik Bu. Ya. Terima kasih ya Bu. Mohon maaf Gimana? Bu tadi kesalahan di kameranya kurang gitu. Iya, nggak Bukan apa-apa. sengaja memang Biasa itu Pak Kris. terbatas Bu. Saya pun Terbatas. lagi ada seminar ini Pak Kris, makanya saya tadi kan buat ada 2 Zoom saya ini, jadi ada seminar. Baik Bu, baik. Ya, oke Pak Kris, di close Oke. dulu kegiatannya. Baik, terima kasih untuk Ibu dosen dan Bapak Pamung yang sudah mengikuti perjalanan PPL saya untuk tahap 1. Memang di sana sini masih ada kekurangan, tapi sebagai masukan yang sudah disampaikan tadi saya ucapkan terima kasih untuk perbaikan untuk PPL 1 tahap kedua akan dicoba diperbaiki dengan segala keterbatasan kami akan mencoba memaksimalkannya. Kemudian pada Ibu dosen dan kamu juga untuk tidak lelah-lelahnya memberikan saran yang baik untuk kami sehingga nanti produk berikutnya jauh lebih baik lagi, ada peningkatan, progresnya itu meningkat lah dari yang sekarang. Saja. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Ya, juga Pak Yogi Pak ya udah Kris. bantu record. Oke, Pak Kris, bisa di stop recordnya Pak Yogi. Lanjut kemudian Pak Yogi ya. Ya.